Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 17. Maho, itulah panggilan asal Sanbao yang dilahirkan tahun 1371 di lingkungan miskin etnis Hui di Yunan, sebuah dataran tinggi dengan lingkaran perbukitan hijau dan lekuk-liku pematang persawahan, mauve, dan kuncup-kuncup putih bunga opium. Suku Hui adalah Muslim Cina campuran Mongol dengan Turki. Selama berabad-abad sebelumnya, agama Islam telah menghampar di seluruh Eurasia. Cukup banyak Muslim Turki dalam pasukan kavaleri Mongol, sebab para Khan menganggap semua orang yang hidup di Sahara adalah orang Tartar sebagai lawan dari orang Cina yang mereka anggap asing. Ketika pasukan Mongol menyerbu Yunan, buyut Maho bertugas pada sebuah garnison Mongol di Kunyang, dekat Danau Tianqi. Sejak ayah dan kakek Maho pergi haji ke Mekah, perjalanan haji mereka berpengaruh banyak pada penduduk desa tersebut yang membangkitkan keingintahuan mereka pada dunia luar. Maho belajar bahasa Arab dan Cina, belajar geografi, dan juga belajar banyak tentang dunia barat. Begitulah Maho berkembang menjadi anak yang cerdas, berpengetahuan luas. Setelah keruntuhan dinasti Yuan Mongol, Serdadu Ming ditugaskan untuk mengusir orang-orang Mongol yang masih tersisa di wilayah barat daya Cina di bawah pimpinan Jenderal Fu Yute. Di kalangan kekuatan-kekuatan Cina, ada perwira-perwira yang ditugaskan mencari kasim-kasim yang baik untuk dijadikan pelayan-pelayan istana. Pada umumnya, kasim-kasim ini dikebiri agar tidak melakukan skandal-skandal seks di kalangan istana atau dengan istri-istri para bangsawan. Maho yang berumur 10 tahun saat itu termasuk salah satu anak yang terpilih menjadi calon kasim setelah dikebiri terlebih dahulu. Pada umur 12 tahun, Maho ditugaskan di lingkungan keluarga Pangeran Zhu Yanzang atau dikenal sebagai Pangeran Yan, adik dari Kaisar Hongwu. Pangeran Yan inilah yang akhirnya memberontak, berkolaborasi dengan Bu Tongpai, pimpinan Tio Buncheng untuk merebut kekuasaan dari cucu kemenakannya atau cucu Hongwu. Pangeran Yan berhasil dan menjadi Kaisar Ming ketiga dengan nama Kaisar Yongle. Maho yang pernah turut berjuang merebut Nanking dari kekuasaan Kaisar Ming kedua yang masih sangat muda antara tahun 1393 sampai 1397 dan diberi gelar pahlawan. Dengan kecerdasan yang luar biasa, diangkat menjadi komandan rumah tangga istana yang membawahi ribuan kasim dan pelayan istana dan sekaligus bertugas menjadi kepala dinas rahasia istana. Bersamaan dengan beban jabatan barunya, Kaisar Yongle memberi nama kehormatan Cheng di depan namanya, sehingga saat itu namanya berubah menjadi Cheng Ho. Di awal abad ke-15 atau sekitar tahun 1400-an, Kaisar Yongle bercita-cita ingin meluaskan pengaruh Cina ke mancanegara. Maka dirancanglah ekspedisi bahari terbesar yang pernah dilakukan di dunia. Ekspedisi Marco Polo yang pernah mengguncang Cina di abad sebelumnya hanyalah ekspedisi Lilliput di hadapan ekspedisi Kaisar Ming. Siapakah yang dipercaya Kaisar Yongle sebagai komandan ekspedisi bahari ini? Dialah Cheng Ho yang dibubuhkan pangkat Laksamana untuk keperluan ini. Suatu pilihan yang sangat pantas. Cheng Ho bertubuh tinggi besar dengan tinggi 2,1 meter, berani dan bergelar pahlawan. Cerdas dengan berbagai bahasa yang dikuasainya, termasuk bahasa Arab, serta pengetahuan luas dalam geografi dan budaya bangsa-bangsa di dunia. Pendidikan yang sangat lengkap untuk menjadi Laksamana ekspedisi akbar kerajaan Ming, Cina. Di bulan Juli 1405, persiapan ekspedisi bahari Ming telah mencapai tahap akhir dengan kapal terbesarnya, yaitu kapal perbekalan berukuran 140 kali 60 meter persegi dan kapal terkecilnya yang berfungsi sebagai taksi air berukuran 20 kali 8 meter persegi. Kapal perangnya yang mampu bermanuver melaju cepat dan lincah berukuran 60 kali 22 meter persegi. Di musim semi, ekspedisi ini berangkat dari Teluk Naga di pesisir Sungai Yangtze dengan 317 kapal yang dimuati 27.870 orang. Misi ini dikendalikan oleh Korps Punggawa Istana yang dikomandai oleh Cheng Ho dengan membawa 7 penggawa utama, 10 penggawa penengah, dan 53 abdi dalam rendahan. Selebihnya adalah pasukan laut yang terdiri dari 2 brigade dengan kekuatan pimpinan 93 kapten, 104 letnan, 2 perwira protokol, 5 peramal, 180 dokter, dan 1 sekretaris senior Dewan Pendapatan Istana. Persiapan yang luar biasa. Bab 18. Saat persiapan menjelang keberangkatan ekspedisi bahari akbar Ming itulah Tio Buncheng mendatangi Cheng Ho. Buncheng akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami siang tadi. Ia menghancurkan pasukan khusus Polugada di luar kota Nanking, serta membunuh Aoyang Kongshu. Ma Sanbao geleng-geleng kepala mendengar hal itu.
Ia sudah memperkirakan kaisar akan murka besar dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari dan menangkap atau membunuh Tio Buncheng. Seluruh pelosok wilayah Ye atau Cina Selatan akan disisir seteliti mungkin. Bahkan tidak tertutup kemungkinan rumahnya pun akan digeledah atas perintah kaisar. Sungguh, dilema yang amat sangat sukar bagi Ma Sanbao yang telah diberi nama kehormatan Cheng Ho oleh Kaisar Yongle. Ma Sanbao adalah nama panggilan Ma Ho yang sebelumnya juga diberikan oleh Kaisar Yongle. Karena sayangnya, Kaisar pada Ma Ho. Sanbao artinya tiga permata, jadi Ma Sanbao atau Ma si tiga permata adalah plesetan dari ungkapan sayang dalam tradisi Cina. Pada masyarakat santun, ini mengacu pada Triratna dalam Buddhisme yang berarti Sang Gautama, doktrin, dan kaum beriman. Semacam trinitasnya kaum Buddha. Tapi dalam dunia kejantanan atau preman, Ma Sanbao berarti Ma prajurit tangguh, meski ia tidak punya dua zakar dan satu penis. Dengan beri julukan tersebut, yang setelah itu menjadi nama panggilannya, Kaisar secara simbolis telah membuat Ma Ho menjadi utuh kembali atau jantan. Nama itu tetap dikenal terus meski Kaisar telah memberi nama kehormatan Cheng Ho. Ma Sanbao masih berpikir keras cara menyelamatkan Buncheng tanpa berkhianat kepada Kaisar. Sungguh tak mungkin rasanya, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Buncheng adalah Buncheng berjanji tidak akan melakukan makar lagi terhadap Kaisar. Sesuatu yang tak mungkin akan Buncheng lakukan. Ma Sanbao yakin besok pagi seluruh kota dan wilayah sekitar Nanking akan disisir oleh pasukan Kaisar Yongle. Seluruh kepala pemerintahan daerah di seluruh Cina akan dikerahkan. Bahkan Kaisar dipastikan akan meminta bantuan seluruh perguruan silat seluruh Cina untuk mencari dan menangkap Tio Buncheng dengan hadiah-hadiah menarik, berbarengan ancaman-ancaman mengerikan. Sanbao terpekur sambil menatap Buncheng. Buncheng tersenyum. Inilah yang disukai Sanbao dari Buncheng. Sekritis apapun situasi, Buncheng tetap dingin dan santai. Senyum Buncheng bisa meluluhkan hati segelisah apapun dalam arti positif. Senyum Buncheng bisa menumbuhkan semangat pasukan yang telah terjepit tanpa harapan, menjadi kuat penuh harapan. Sanbao pernah merasakannya di saat-saat perjuangan bersama meruntuhkan kekaisaran Hongwu yang dijabat oleh cucu Hongwu. Dan perjuangan itu berhasil dengan banyak jasa Buncheng di dalamnya. Tetapi begitulah, lawan dalam sekejap bisa menjadi kawan, dan dalam sekejap pula bisa menjadi lawan kembali. Pangeran Yan yang masih adik Kaisar Hongwu pada mulanya adalah lawan Tio Buncheng karena Buncheng bertekad melaksanakan perintah ayahnya Tio Buqi untuk menghukum Kaisar Hongwu yang sebelumnya menjadi kaisar telah berjanji akan berbuat baik kepada rakyatnya. Dalam kenyataannya, Kaisar Hongwu justru berbuat kejam terhadap rakyat Cina. Karena keserakahannya, Kaisar pantas mendapat hukuman. Secara otomatis Pangeran Yan juga menjadi lawan Buncheng dalam perseteruan tersebut. Tetapi setelah Kaisar Hongwu wafat, maka Pangeran Yan tidak bersedia berbaik kepada cucu kemenakannya, yaitu cucu Kaisar Hongwu yang naik takhta menjadi kaisar akibat putra mahkota wafat terlebih dahulu. Menurut Pangeran Yan, cucu kemenakannya ini masih terlalu hijau untuk menjabat posisi kaisar menggantikan ayahnya yang wafat. Ia pun memberontak terhadap kaisar muda itu dan bergabung dengan Tio Buncheng yang sudah lebih dahulu berontak serta masih bergerilya menentang kekaisaran Hongwu yang kini dijabat cucunya. Bertambahlah kekuatan pemberontak. Singkat cerita, pemberontakan ini sukses, maka jadilah Pangeran Yan kaisar baru dengan nama Kaisar Yongle. Malang tak bisa ditolak, Kaisar Yongle curiga terhadap Tio Buncheng yang dianggap mempunyai motivasi kuat merebut kerajaan Ming yang memang sejatinya milik ayah Buncheng, Tio Buqi, sebagai ketua sekte Ming. Maka terjadilah peristiwa Nanking tragedi, di mana sehari setelah pesta kemenangan sekaligus penobatan Pangeran Yan menjadi kaisar, kaisar baru itu memerintahkan pasukannya menyerang anggota Butong Pai yang turut dalam pesta kemenangan itu. Pembantaian pun tak terelakkan. Anak buah Tio Buncheng yang turut dalam pawai pesta kemenangan dan tidak menduga akan pengkhianatan itu habis dibantai pasukan Kaisaran Yongle dalam pertarungan yang tidak seimbang. Buncheng terkejut. Begitupun Ma Ho yang tak diberitahu tentang rencana penyerangan terhadap anggota Butong Pai tersebut. Beruntung Tio Buncheng dengan beberapa puluh anggota Butong Pai berhasil lolos dari tragedi pengkhianatan yang memalukan itu. Hanya berhitung minggu, Tio Buncheng berhasil memulihkan kekuatan perguruannya dan melakukan serangan-serangan balik yang cukup membuat repot Kaisar Yongle. Dilakukan pengejaran besar-besaran di seluruh Tiongkok terhadap anggota-anggota Butong Pai, bahkan dengan bantuan perguruan silat lain seperti Shaolin, Kunlun, Gobi, Hassan, dan bahkan Kaipang yang notabene sebelumnya sahabat Butong. Beberapa perguruan silat ini memang menaruh iri kepada Butong Pai karena pada saat melawan Yuan Mongol dulu, sekte Ming yang sebelumnya mereka anggap sebagai sekte sesat
dilindungi oleh perguruan silat Butong Pai. Setelah Buki menjadi ketua sekte Ming, justru merekalah yang berhasil mengalahkan dan bahkan meruntuhkan dinasti Yuan Mongol. Karena itu panggilan Kaisar Yongle untuk menghancurkan Butong Pai disambut hangat oleh mereka. Padahal raja yang memerintahkan hal tersebut adalah raja yang berasal dari sekte Ming, sekte yang dulu mereka sebut sekte sesat. Begitulah politik kekuasaan. Akan tetapi, dalam situasi seburuk apapun, selalu masih ada orang-orang baik yang memelihara akal sehatnya. Tidak seluruh anggota perguruan silat lain itu sepakat dengan kebijakan Kaisar Yongle. Ada beberapa cabang perguruan silat terutama Shaolin menyembunyikan beberapa tokoh-tokoh silat Butong yang terpandang. Sementara itu Tio Bun Cheng dengan 200-an anggota tingkat menengah dan beberapa gelintir tokoh tingkat atas Butong tetap berjuang dengan sisa-sisa tenaga terakhir. Begitulah, akhirnya mereka semua dibantai oleh pasukan Kompi Palugada yang juga habis dibantai Suruling Maut sebagai imbalannya. Sebelumnya, ayah dan ibu serta adik Bun Cheng, Melan, turut tewas di tangan pasukan elit Kaisar Yongle dalam penyerangan besar-besaran yang dibantu perguruan-perguruan silat yang berkonspirasi ke wilayah pegunungan Butong di utara. Butong berduka. Tidak salah prediksi Mas Sambau, keesokan harinya seluruh wilayah Nanking dan sekitarnya dipenuhi tentara Ming sampai ke pelosok-pelosok kampung bahkan desa-desa yang jauh dari Nanking. Ibarat cecurut yang sangat kecil pun tak akan lolos dari penglihatan tentara Ming. Tapi begitu pentingnya misi ekspedisi bahari Ming bagi Kaisar Yongle, kekisruhan yang menggemparkan Nanking itu sama sekali tidak mempengaruhi persiapan pemberangkatan ekspedisi tersebut. Bisa dibayangkan Kaisar Yongle yang sebelumnya begitu optimis bahwa masalah Butong Pai bisa dituntaskan dalam waktu dekat, ternyata korbannya begitu besar. Satu kompi pasukan elitnya musnah dalam sekejap beserta tokoh andalannya, Palugada. Lebih gila lagi, tokoh utama Butong Pai yang menurut dia sendiri potensial akan menjadi pesaing beratnya sebagai Kaisar Ming masih berkeliaran. Tanpa ia mengetahui berapa besar kekuatan yang masih dimiliki lawan beratnya itu. Betapa tidak potensial, Tio Bun Cheng adalah anak kandung Tio Buki yang merupakan pemilik sah sekte Ming, sekte yang telah meruntuhkan kekaisaran Yuan Mongol yang telah 100 tahun lebih menjajah Cina dengan kekejaman luar biasa. Seluruh rakyat Cina tahu itu. Kemudian pemberontakan Butong Pai yang sebetulnya disebabkan oleh ulah dia sendiri yang diperkirakan akan cepat tuntas ternyata memakan waktu bertahun-tahun, sehingga setidaknya hal itu menguras biaya yang tidak sedikit di samping pengorbanan tentaranya yang juga tidak sedikit. Sementara ambisi untuk meluaskan pengaruh ke mancanegara berbuncah-buncah tanpa bisa ditahan. Sungguh pilihan yang sulit, maka dia menjalankan kedua-duanya. Tetap mengejar Tio Bun Cheng, juga tetap mempersiapkan misi prestisius yang sangat penting itu. Persiapan keberangkatan ekspedisi bahari Ming tinggal 3 hari lagi. Kekurangan dalam persiapan sudah tuntas. Tak ada lagi secuil pun kebutuhan untuk ekspedisi yang terlupa disiapkan. Tuntas, tas. Hari itu, di musim semi yang baru saja bermandikan darah para tentara Ming, Kompi Palugada, dan anggota Butong Pai, 3 hari yang lalu, ekspedisi bahari Ming dilepas dengan upacara kebesaran yang luar biasa di Teluk Naga di tepi Sungai Yangtze. Melepas ratusan kapal dengan puluhan ribu manusia di atasnya betul-betul bukan hal kecil. Sungguh peristiwa itu adalah peristiwa pelepasan ekspedisi bahari terbesar di dunia saat itu. Jauh melampaui ekspedisi Columbus yang hanya diikuti belasan kapal. Kaisar Yongle berpelukan erat dengan Mas Sambau yang telah diberi gelar kehormatan Cheng dan diberi kepangkatan tertinggi dalam maritim Laksamana, sehingga seluruh dunia mengenalnya sebagai Laksamana Cheng Ho. Kelak Laksamana Cheng Ho mengukir namanya sebagai Laksamana terbesar dunia. Tak ada satupun manusia di kerajaan Ming saat itu yang menyadari bahwa di ruangan utama Laksamana Cheng Ho ikut seorang buronan kelas paus dinasti Ming, Tio Bun Cheng.